Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tetap luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan melihat, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya seperti ini Bapak Ibu. Pesannya adalah gini. Jangan membiarkan adanya kebocoran. Ya. Jangan membiarkan adanya kebocoran. Kebocoran apa yang dimaksudkan? Nah, tentu kita perlu belajar Bapak Ibu ya. Ada banyak kebocoran ya. Ya mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami keraguan di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Pak Ishak hari Selasa sudah sampaikan pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita menangkapnya, ya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Agar setiap kita gini, bertumbuh ke arah apa? Ke arah Kristus dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Mengapa sampai Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Ya. Mengapa sampai Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Seberapa penting pesan ini dalam kehidupan setiap kita? Ya. Jangan-jangan gini, jangan-jangan Tuhan menemukan bahwa memang hari-hari ini terjadi kebocoran demi kebocoran di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Pak Ishak sudah jabarkan tentang pesan Tuhan ini. Langkah apa yang kita mau ambil kan seperti itu. Ketika Tuhan menemukan bahwa adanya kebocoran-kebocoran di dalam kehidupan setiap kita, langkah-langkah apa yang kita mau ambil? Jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu ya. Oleh karenanya gini Bapak Ibu, Tuhan ingatkan supaya tidak membiarkan adanya kebocoran di dalam kehidupan setiap kita. Saya langsung kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu karena ini sangat penting buat setiap kita apa yang Tuhan mau sampaikan ya. Ya, kita perhatikan bersama-sama apa yang menjadi inti pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan katakan di sini Bapak Ibu ya, di dalam inti pesan Tuhan. Tuhan memperingatkan kita untuk tidak menyerahkan diri kita kepada prioritas yang salah. Ya. Yang hanya akan menimbulkan kebocoran tanda kutip. Ya, kita tahu kebocoran itu merepotkan. Pak Ishak sudah sampaikan, kebocoran itu membuat tampungan air kita itu habis. Ya. Selanjutnya apa yang dikatakan? Sesuatu yang dibangun oleh kehendak sendiri tidak akan pernah sempurna. Wow. Selalu saja ada kebocoran-kebocoran yang terjadi. Apa yang Tuhan tawarkan kepada setiap kita? Ini yang Tuhan tawarkan. Tuhan menawarkan dirinya sebagai sumber air yang sejati di mana orang merengguknya tidak akan pernah haus lagi. Bagian ini harus kita sama-sama tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Itu menjadi inti pesan Tuhan buat setiap kita khususnya dalam minggu ini ya. Nah, kita mau lihat firman Tuhan dasarnya Bapak Ibu supaya kita tidak tersesat ya. Yeremia pasal 2 ayat 13. Kita sama-sama lihat. Yeremia pasal 2 ayat 13, apa yang firman Tuhan katakan di sini? Sebab 2 kali umatku berbuat apa? Berbuat baik atau berbuat jahat Bapak Ibu? Oh, jahat betul ya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ya. Pak Ishak sudah jabarkan tentang latar belakang dari perikop ini, bagaimana Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Israel pada masa itu. Kalau kita melihat berdasarkan ayat ini, ada 2 kejahatan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan. Katakan mereka meninggalkan Tuhan. Ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Waktu kita percaya, waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, jangan sampai ada kalimat ini. Ya, jangan sampai kita dikatakan mereka meninggalkan Tuhan. Kata lainnya dikatakan mereka memberontak, mereka berbalik daripada Tuhan. Sebagai apa dikatakan? Sebagai sumber air hidup. Wow. Jangan sampai kita merasa, saya tidak tinggalkan. Tetapi kalau kita lihat kehidupan kita, hari-hari kita Bapak Ibu.
Kita mulai balas membangun hubungan. Jangan sampai kita termasuk dalam posisi kategori itu. Oh, saya melayani rajin kok. Saya berdoa dengan rajin. Saya beribadah. Tetapi Tuhan temukan kita gini, kamu sedang meninggalkan aku, kata Tuhan. Rajin itu bukan ukuran. Rajin kita melayani itu bukan ukuran bahwa kita tidak sedang meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan gini, kita sedang aktif melayani pun Tuhan temukan gini, kamu sedang menjauh, kamu sedang meninggalkan aku. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa Yeremia memberitakan kabar baik bagi mereka. Berita tentang keselamatan, berita tentang pertobatan yang disampaikan. Apalagi yang kedua dikatakan. Yang kedua, mereka menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Betapa bedegongnya, betul ya? Apa itu bedegong Bapak Ibu? Saya kurang paham. Itu agak kasar ternyata. Ah, itu dia tuh. Makasih ya terjemahannya. Terjemahan Ibrani tadi ya. Kepala batu kata Alkitab. Mereka menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Kurang apa Tuhan memperhatikan mereka? Ada enggak yang kurang? Rasa-rasanya tidak ada yang kurang. Tetapi karena mereka keras kepala, mereka membuat apa? Menggali kolam bagi mereka sendiri. Alkitab tidak salah tulis loh. Kolam yang bocor. Apa hasilnya kalau kita membangun sesuatu tapi bocor? Apa jadinya kalau kita membangun sesuatu yang tidak bisa menampung apapun? Kita bekerja keras, mungkin setiap detik kita melakukan sesuatu banting tulang tapi bocor terus dalam kehidupan ini. Berkat datang sedikit langsung lenyap habis. Jangan-jangan gini, jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Makanya terjadi kebocoran-kebocoran. Ketika berkat Tuhan datang dalam kehidupan setiap kita, kita sedang membangun sesuatu tempat yang bocor. Gak bisa nampung apapun Bapak Ibu. Berkat datang, langsung habis, langsung hilang dan sebagainya. Nah, kita perlu cross check kembali Bapak Ibu. Jangan-jangan gini, apa yang dilakukan bangsa Israel kita lakukan. Menggali kolam bagi diri kita sendiri. Tuhan tidak kekurangan untuk memberkati setiap kita loh Bapak Ibu. Tapi waktu kita salah membangun sesuatu, maka akan terjadi kebocoran demi kebocoran dalam kehidupan setiap kita. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Ishak Bapak Ibu. Yang pertama, ini sama-sama juga kita tangkap Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita harus menjadi orang yang tahu membedakan rasa puas yang sejati dengan yang tidak sejati. Ya, kita harus menjadi orang yang tahu membedakan rasa puas yang sejati dengan yang tidak sejati. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi di YouTube ya supaya kita diperlengkapi ya. Yang kedua, menjadi orang percaya yang terus memberikan pengaruh agar semakin banyak orang yang mengalami rasa haus kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu tidak akan panjang lebar, kita akan sama-sama belajar dua hal Bapak Ibu ya. Dua hal ini yang sama-sama kita pelajari. Apalagi yang kita mau tangkap Bapak Ibu ya. Yang pertama saya sampaikan. Yang pertama, kita harus menjadi orang percaya yang terus memelihara serta menghidupi sumber air sejati dalam hidup kita. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Kita harus menjadi orang percaya yang terus memelihara serta menghidupi sumber air sejati dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah memelihara dan menghidupi. Ya. Apa yang kita pelihara? Sumber air sejati itu yang kita pelihara. Apa yang kita hidupi? Sumber air sejati yaitu Tuhan itu sendiri. Ya. Bukan sumber air yang lain yang kita pelihara. Kalau kita melihat bagian Alkitab Bapak Ibu di dalam perikop yang kita bacakan tadi dasarnya. Kalau kita perhatikan bangsa Israel ternyata terbalik apa yang mereka lakukan.
Yang mereka pelihara bukan justru adalah sumber air sejati. Yang mereka pelihara adalah buatan tangan mereka sendiri. Yang tidak memberikan kepuasan bagi mereka. Tapi itu yang mereka lakukan loh. Tuhan sudah menawarkan dirinya sebagai sang sumber air sejati. Tetapi mereka menolaknya, mengabaikannya, membiarkannya, tidak menghidupinya. Mereka tidak pelihara itu. Dan apa dampak ketika seorang tidak memelihara sesuatu yang penting di dalam kehidupan mereka? Kebocoran yang terjadi. Mereka mencoba membangun sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, kita bisa lihat di ayat 13 ini Bapak Ibu. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menggali kolam bagi mereka sendiri. Ya. Kalau kita kembali kepada temanya Bapak Ibu ya. Dikatakan jangan biarkan adanya kebocoran. Saya mau sampaikan gini. Kebocoran itu bukan tanpa sebab loh Bapak Ibu. Betul ya? Kebocoran itu bukan tanpa sebab. Selalu ada penyebabnya. Selalu ada sebab dan penyebabnya. Ya, salah satu penyebabnya adalah gini, adanya pembiaran. Bapak Ibu kalau di rumah kita mungkin ya, di rumah kita masing-masing ada genteng bocor, apa yang kita mau lakukan Bapak Ibu? Kita cuma berdoa saja mungkin ya. Tuhan tolong gitu ya. Yang tadi ada tetesan hujan, tolong tutup sendiri ya Tuhan ya. Kayak gitu nggak caranya kayak itu? Apa yang kita lakukan? Minimal panggil tukang, betul ya? Kalau mampu, perbaiki sendiri. Betul, waktu kita berdoa memang terjadi mujizat. Betul. Tapi Tuhan bisa bicara, oi kerjain sendiri. Kadang-kadang gini, ada orang-orang percaya melihat ada sesuatu yang bocor, dibiarin, nah itu. Tidak memeliharanya. Firman-Nya tidak dihidupi. Perkataannya diabaikan. Hukum-hukumnya dilanggar. Itu yang disebut kebocoran. Ketika pesan Tuhan datang kepada setiap kita, kita abai. Tuhan, pesan ini buat orang ini bukan buat saya. Kita sedang membiarkan adanya kebocoran-kebocoran di dalam kehidupan setiap kita. Waktu kita mengabaikan, waktu kita tidak memeliharanya dengan sempurna dalam kehidupan setiap kita. Saya pernah naik genteng Bapak Ibu. Karena sering bocor rumah. Kadang-kadang hujan deras gitu ya. Saya kadang-kadang suka maksain diri mesti naik. Lagi hujan-hujan biasanya gitu. Karena kalau lagi udah berhenti hujan gak akan ketahuan. Jadi supaya tahu tetesannya tuh di mana gitu. Ya. Saya juga orang yang takut untuk manjat Bapak Ibu. Tapi ya berani-berani saja. Karena kalau dibiarkan akan menjadi besar. Ya. Lubang atau bocor itu akan menjadi terus jadi luas. Jadi besar Bapak Ibu. Jadi susah nanti diperbaiki dan sebagainya. Jadi ada dampak waktu kita tidak memelihara sesuatu. Ya. Waktu kita mengabaikan firman Tuhan. Waktu kita mengabaikan perkataan Tuhan, pesan Tuhan, visi Tuhan yang datang kepada setiap kita. Akan terjadi kebocoran demi kebocoran di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau sampaikan jangan sampai terjadi di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Mari pelihara sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Pribadi siapa yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita? Pribadi Tuhan Bapak Ibu. Firman-Nya kita sangat butuhkan. Hukum-hukumnya perlu kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa? Mengawasi hidup kita. Supaya tidak terjadi kebocoran demi kebocoran yang terjadi. Mari kita lihat firman Tuhan di Amsal pasal 8. Ayat 32 sampai 36. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kita akan melihat beberapa hal di sini Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan? Oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena apa Bapak Ibu? Berbahagialah mereka apa?
yang memelihara. Memelihara jalan-jalanku. Ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah apa? Nah itu dia Bapak. Jangan ngabaikan. Ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan apa? Mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat 36. Sama-sama kita lihat. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, Alkitab ngomong apa selanjutnya Bapak Ibu? Nah itu dia. Waktu kita tidak memelihara sesuatu yang penting, Alkitab ngomong kita akan rugi sendiri. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa Yeremia. Mereka tidak mau berpegang pada perintah Tuhan. Dikatakan jangan mengabaikan. Karena waktu kita mengabaikan sesuatu, maka gini, kebocoran demi kebocoran terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ayat 30 dikatakan gini, siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan paling ringnya dikatakan gini, siapa tidak mendapatkan aku atau tidak mendapatkan Tuhan, merugikan dirinya sendiri. Bangsa Israel lakukan itu Bapak Ibu. Mereka mengabaikan. Mereka tidak mendapatkan apa? Mendapatkan Tuhan. Dan mereka akhirnya apa? Rugi sendiri. Karena mereka apa? Membangun sesuatu yang bocor loh. Itu Alkitab katakan. Artinya tidak menampung sesuatu. Tidak bisa menampung berkat dalam kehidupan bangsa Israel. Dan juga termasuk kepada setiap kita. Tugas kita gini sederhana Bapak Ibu. Di poin 1. Mari pelihara. Mari hidupi setiap firman. Setiap pesan yang datang kepada setiap kita. Ya. Karena ini sebuah peringatan loh. Yang datang kepada setiap kita sebuah peringatan Bapak Ibu. Jadi tugas kita pelihara. Mari hidupi setiap hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan gini. Yang kedua adalah kita harus menjadi orang percaya yang tidak hidup dalam kebodohan. Nah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita harus menjadi orang percaya yang tidak hidup dalam kebodohan. Gini Bapak Ibu ya. Kebodohan itu akan mengakibatkan terjadinya kebocoran. Setuju gak Bapak Ibu? Saya ulangi ya. Kebodohan itu akan mengakibatkan terjadinya apa? Kebocoran. Bukan hanya satu kebocoran. Bahkan banyak kebocoran yang terjadi akibat gini. Akibat kebodohan. Nah kita mau lihat apa yang dilakukan bangsa Israel. Itu adalah kebodohan. Sepakat ya Bapak Ibu? Mereka sudah mendapatkan yang terbaik. Mereka sudah mendapati sang sumber langsung. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat kolam sendiri gitu. Orang bodoh selalu menggunakan nalarnya yang sempit untuk bertindak. Nah itu dia. Ya, orang bodoh selalu menggunakan nalarnya yang sempit untuk bertindak dalam mengambil keputusan, dalam hal melangkah, dalam hal melakukan sesuatu. Itu orang bodoh. Orang bodoh itu ketika bertindak gak mau nanya. Nah, bangsa Israel gak mau nanya Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 6 dan ayat 8. Apa yang dikatakan di sana? Para imam tidak lagi bertanya. Ya, munculkan ayat 8-nya saja. Pak Ishak jabarkan luar biasa kemarin. Bagaimana kita para suami, para lelaki. Para lelaki. Para bapak-bapak gitu Bapak Ibu. Ketika seorang imam tidak berfungsi, semua akan hancur. Mari kita lihat ayat 8 Bapak Ibu. Dikatakan para imam tidak lagi bertanya. Di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi
bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Begitu keras tegurannya Bapak. Jangan sampai kita para imam juga termasuk calon-calon imam dalam keluarga. Jangan sampai gini kita melupakan nanya Tuhan. Orang bodoh tuh gak mau nanya tuh. Itu kebocoran-kebocoran terjadi. Orang bodoh itu selalu menggunakan akal, pikiran, nalarnya sendiri untuk bertindak. Kemarin Pak Ishak singgung tentang pengajaran Kristen progresif ya. Waktu lagi naik-naiknya Bapak Ibu, saya kumpulkan adik-adik yang untuk membahas tentang itu, tentang supaya karena orang kan lihat YouTube terus kan. Wah nanti pikirannya, oh ini enak banget jadi Kristen tuh enak banget. Saya bilang kita kumpul. Ya, pesan singkat saya sampaikan, jangan sampai menelan sesuatu dengan mentah-mentah. Kalau nggak ngerti tanya, betul ya. Kalau ada sesuatu yang nggak rasanya mirip-mirip, tanya, biar dijelaskan. Karena berita yang disampaikan ternyata nggak perlu Yesus untuk selamat, berbuat baik juga bisa selamat. Itu kan kacau Bapak Ibu. Kalau kita seorang pemimpin di dalam rumah tangga tidak berfungsi dengan baik tentang hal ini, ya, anak-anak di bawah kita mungkin akan menjadi kacau nanti. Itu lebih apa Bapak Ibu? Itu lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran mereka. Waktu kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, mereka akan tersapu dengan habis dengan ajaran-ajaran sesat itu. Ya. Apa yang dikatakan Alkitab dengan orang bodoh Bapak Ibu? Kita bisa lihat di Mazmur 14 ayat 1. Nah kebodohan itu sangat merugikan Bapak Ibu. Kebodohan itu akan membuat kebocoran yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata apa dalam hatinya? Nah itu dia. Itulah kebodohan. Apa yang dilakukan umat Israel pada masa itu adalah kebodohan. Mereka menolak loh. Ada Alkitabnya Bapak Ibu, kita lihat di Yeremia pasal 2 ayat 19. Apa yang mereka lakukan? Yeremia pasal 2 ayat 19. Dikatakan gini, kejahatanmu akan apa? Menghajar engkau dan nah itu tuh, murtad. Apa arti murtad? Menolak untuk tidak percaya. Mereka meninggalkan Tuhan. Itu murtad. Makanya di awal dikatakan kejahatanmu akan apa? Menghajar engkau. Itu buah dari kejahatan itu. Akan berdampak di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada apa namanya ya. Kita tidak bisa menampung sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena apa? Ada kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya selanjutkan. Dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau. Diulang lagi. Meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan tidak gemetar. Nah udah gak ada rasa greget. Rasa hormatnya tuh udah hilang sama Tuhan. Udah gak gemetar datang menghadapi Tuhan. Dikatakan apa? Dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bangsa Israel dikatakan mereka murtad. Judul perikopnya saja sudah jelas kok, murtad kok. Bangsa ini murtad kepada Tuhan. Jangan sampai itu berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Makanya gini, jangan sampai kita hidup dalam kebodohan. Jangan sampai kita menggunakan nalar kita bertindak tanpa mau nanya Tuhan.
Alkitab kita udah belajar Bapak, Alkitab sudah menjelaskan. Kebodohan itu akan merugikan diri kita sendiri, betul ya? Kebodohan itu akan mendatangkan banyak kebocoran-kebocoran di dalam kehidupan setiap kita. Makanya di poin Pak Ishak disampaikan di poin 1. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang tidak bisa membedakan rasa puas yang sejati, yang tidak sejati. Jangan sampai Bapak Ibu. Justru kita harus bisa membedakan. Ya. Coba kita cek kembali Bapak Ibu. Kita bisa membedakan enggak? Rasa puas yang sejati dengan rasa puas yang tidak sejati. Kita bisa membedakan. Kita cek kembali coba. Jangan-jangan kita sedang berjalan sama Tuhan tetapi hambar gitu, kering kitanya. Artinya kita harus menjadi orang percaya yang bisa membedakan Bapak Ibu. Rasa puas yang sejati dengan yang tidak sejati. Nah itu kita harus sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Saya akan tutup dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 19a. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 19a. Apa yang firman Tuhan ajarkan di sini Bapak Ibu? Dikatakan gini, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia apa? Menjadi bodoh. Supaya ia apa? Ayat 19 perhatikan. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Waktu kita hidup dalam kebodohan itu Tuhan gak suka. Dikatakan karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Kebocoran terjadi karena pembiaran ini. Ada kebodohan-kebodohan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan kita hidup dalam kebodohan. Supaya tidak banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi. Jadi dua hal ini yang sama-sama kita tangkap. Yang pertama, kita harus menjadi orang percaya yang terus memelihara serta menghidupi sumber air sejati dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menjadi orang percaya yang tidak hidup dalam kebodohan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.